tolong jangan biasa ada yang mengangkat suara, membentak dan marah-marah, membentak, marah-marah yang nggak jelas. Kadang orang hobinya marah, sampai anak-anaknya kenal semua, kalau tidak marah bukan mamanya lagi. Allah. Dan biasanya orang bikin tidak sadar, selalu berasal, memang benar ini, gimana nggak marah, dianya begitu. Masya Allah. Marah tidak menumbuhkan cinta. Marah itu nular wahai bapak, dan marah itu nular wahai ibu. Tidak tahu memang hawa marah itu nular, nggak bisa tidak. Biarpun marahnya tidak ke kita, jujur aja, Anda dengan suami tercinta, bukan suami asal ya, suami tercinta, Anda sangat mencintai suami Anda, tak taunya suaminya marah ke pegawainya misalnya, marah gini. Coba Anda di sampingnya ikut marah nggak? Pasti ikut. Sebab apa? Kalau nggak ikut marah nanti dibilang aku ngegrup ke dia, akhirnya ikut-ikutan marahnya. Itu secara emosi begitu. Akhirnya iya sih kok begitu ya, kayak begitu, ikut-ikutan marah. Kalau enggak, suami bisa noleh, kok kamu diem gini gituin, bingung juga. Ayo nular. Padahal yang dimarahi orang lain nular ke kita, apalagi yang dimarahi kita. Anda memarahi pasangan Anda, marah pertama Anda mungkin tidak marah, hanya kaget saja. Marah kedua sudah nggak kaget lagi, sudah mulai terasa. Marah ketiga biasa dimarahin, marah kelima nggak kuat, akhirnya mulai membantah, membalas. Di saat mulai membalas, inilah berantem yang disaksikan oleh anaknya pada akhirnya. Ribut rumah tangga, Masya Allah. Ini ilmu sesungguhnya, tolong diamalkan ini. Akibat yang mana ke bawah? Coba ibu bayangkan, wahai para bapak bayangkan. Ini bukan gayanya dalam dunia perfilman, film itu malah bohong itu. Yang benar di alam nyata, di rumahmu, Anda pemeran utamanya di rumah tanggamu, Anda bintang filmnya dalam rumah tanggamu. Gambarannya begini, Anda punya anak perempuan, jangan Anda, saya tidak mencontohnya. Oke, Anda punya anak perempuan. Punya anak perempuan lagi buka kamarnya. Buka kamarnya ngelihat Anda sama suami atau Anda sama istri, wahai para suami yang soleh. Anda dengan istri di meja makan sambil lagi cubit-cubitan dan suap-suapan. Lihat, sang anak buka pintu begitu, langsung masuk lagi ke kamar. Dia akan pejam mata. Oh, begitulah cara hidup indahnya hidup ibundaku dan ayahandaku. Diam-diam pemandangan singkat yang dilihat itu akan menumbuhkan kekaguman bahwa ibundaku menghargai ayahku dan ayahku menghargai ibuku. Ibundaku sayang kepada ayahku, ayahku sayang kepada ibundaku, ibundaku perhatian kepada ayahku, ayahku perhatian kepada segudang sanjungan di otaknya. Akhirnya tertanam hidup itu ya seperti itu. Dia punya gambaran kiblat yang baik, contoh yang baik, sehingga akan tertanam hormat kepada ayahnya, hormat kepada ibunya. Buahnya apa? Mudah diarahkan nanti ini anak. Bahkan anak ini akan berani bantah kepada ayahnya. Sebab apa? Kalau aku kurang ajar kepada ayahku, umikku pasti marah. Karena umikku kompak banget dengan ayahku, umikku akrab banget dengan ayahku. Sehingga diam-diam ini akan direm. Sifat anak yang membangkang ke ayahnya nggak berani. Itu halus terus tertanam. Setiap kali melihat kemesraan ayahnya, keakraban ayahnya, keindahan ayah dengan ibunya, Masya Allah, semakin kagum, dan itu akan menjadi contoh yang ada di otaknya untuk di kedepan hari. Tapi tetangga rumah, itu tadi kan Anda yang baik, ini tetangga rumah, anak perempuannya buka pintu kamarnya, ngelihat ibu sama bapaknya berantem caci maki. Buka kamar langsung ngelihat begini, mukanya berubah, lanjutin sampai pagi. Sudah nggak kuat dia, sudah tidak tertarik, dia masuk kamar. Bosan setelah itu tinggal di rumah, mau pulang paling ngelihat drama bapak ibuku berantem, mending nggak usah pulang. Ayo bergaul dengan siapa setelah itu. Nah, yang melihat contoh jelek ini Anda resapi hari ini. Dia melihat bapaknya dikit-dikit berantem,
urusan sayurnya nggak cocok, ribut. Masakan yang ini terus digituin aja, nggak mau ya jangan dimakan, tinggal makan aja banyak ngomong. Ini digituin, biasanya gitu lah perempuan kalau digituin sama suaminya kan, tinggal makan aja banyak ngomong, gitu biasanya. Biasa itu. Ini akhirnya digitu kan ya, memang nggak cocok, nggak enak, masak ini terus, mulai urusan masakan ribut, urusan cat rumah ribut, dikit-dikit ribut, anaknya melihat itu semuanya, bapaknya dikit-dikit ribut. Ini juga akan tertanam di otaknya jadi sebuah contoh dalam hidup. Kemudian anak ini pergi ke sekolah, anak tetangga yang satunya pergi ke sekolah juga. Coba anak tetangga yang satu lagi yang keluarganya baik-baik tadi, di saat berada di sekolah diganggu sama temannya, disinggung sama temannya, dia bisa tersenyum dan memaafkan. Kenapa? Dia tidak biasa ribut karena di rumahnya tidak pernah ada keributan. Makanya kalau diganggu temannya hanya mikir, kok begitu ya? Mudah memaafkan. Tapi tetangga satunya lagi lihat, di saat disinggung oleh temannya di keluar di rumah, langsung ngomong kasar, akhirnya berantem. Waktu itu kami naik mobil habis pengajian seperti jam-jam begini di At-Taqwa, tiba-tiba ada rombongan anak-anak SMP, puluhan anak SMP naik motor, tiba-tiba langsung berhenti depan motor kita sampai kita tidak bisa berjalan, berhenti. Tapi mereka ternyata tidak ganggu kita, mereka ribut di antara mereka sendiri, ada yang bawa parang, bawa kayu, berantem itu anak-anak. Mungkin pengamat sosial akan berkata, wah inilah lingkungan yang nggak benar, masyarakat yang nggak sehat, anak-anak pada berantem, main bola berantem, itu semua berantem. Kami anggap itu adalah pandangan sempit, hanya melihat di lapangan saja. Kita harus memandang jauh lagi. Anak-anak yang hidupnya begitu itu karena apa? Di rumahnya tidak biasa hidup sejuk, panas tok di rumahnya, sehingga waktu keluar rumah menjadi orang yang suka berantem. Itulah akibatnya kalau Anda suka berantem di rumah, maka anak Anda akan jadi orang yang suka berantem di luar sana. Kenapa? Contoh hidup ya seperti itu. Jadi punya masalah dengan kawannya, ya berantem. Punya masalah dengan teman, berantem, dikit-dikit berantem, berantem. Sehingga terjadilah seperti itu keadaan anak-anak muda hari ini, dikit-dikit berantem dan sebagainya. Karena apa? Rumahnya tidak sehat. Tidak sampai di sini, ibu coba perhatikan. Naudzubillah. Makanya ilmu ini penting kita pelajari, kita mencoba berubah. Itu waktu sekolah suka berantem, ribut sama kawannya, nggak akrab, geng-gengan segala macam. Kemudian di saat mereka menginjak usia pernikahan, lalu mereka menikah. Nah ini episode baru lagi. Waktu menikah, istrinya atau suaminya tentu manusia biasa seperti dia. Tentu ada kesalahan. Tak taunya hari itu pengantin baru 3 hari, tak taunya ada kesalahan. Namanya manusia salah. Dia tidak punya contoh. Kalau ada orang salah ya ngomong kasar, jelekit, karena rumah tangganya orang tuanya berantem, langsung ngomong gak enak dengan pasangannya. Baru 3 hari jadi pengantin sudah ribut. Ini akan generasi kedua, generasi ribut gara-gara bapaknya ngasih contoh. Tapi kalau dia punya contoh yang baik, maka ke bawah akan hidup lebih baik lagi. Seperti itu kurang lebihnya. Maka ini serius, tolong ayo kita membenahi rumah kita. Ada pembahasan tentang anak. Selama ini kita ada pondok pesantren. Ada pondok pesantren, ada anak-anak yang bermasalah, anak suka melanggar, anak suka ini dan sebagainya, punya masalah berat ini. Itu kalau kita cermati, itu permasalahannya di rumahnya. Jadi jangan sampai Anda ini punya kesadaran ingin anaknya baik, Anda kirim ke pondok pesantren, di pondok dididik akhlak yang baik, akhlak yang mulia, sampai di rumah ngelihat bapak ibunya suka berantem lagi, rusak lagi, mentalnya rusak. Maka hari ini, malam ini kita perlu membuat satu rumah tangga keluarga Anda, keluarga yang sejuk, tidak ada caci maki, tidak ada olok-olokan, tidak ada merendahkan di antara suami istri. Maka keluarga ini akan keluarga enak, maka nanti akan tumbuh anak-anak di dalam rumah tersebut, anak yang sehat pikirannya, sehat mentalnya, sehat akhlaknya, sehat hatinya. Tolong, tidak usah ditawar ini ilmu. Anda harus buat perubahan dalam rumah Anda. Sampai kapan Anda akan seperti itu?
sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.